Bab 484-484. Aku tidak berpikir bahwa Sekte Rumah Ungu sebenarnya mengirim alam laut jiwa ke stasiun di Breaking Down City. Orang ini di depan Ye Yuan mengenakan pakaian Purple Mansion Sect mengejutkan seorang ahli realem laut jiwa. Ye Yuan bahkan berpikir bahwa Purple Mansion Sect paling banyak akan mengirim transformasi laut tingkat ke-9 di sini. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar akan menjadi alam laut jiwa. Soul Sea Realms The Purple Mansion Sekte tampaknya banyak, tetapi ketika didistribusikan di seluruh domain selatan, itu tidak cukup. Sejak Purple Mansion Sect memberantas 6 sekte besar sampai sekarang, itu hanya waktu beberapa bulan. Masih ada banyak tempat yang tidak sangat stabil, membutuhkan para ahli Realm Sea Soul untuk menahan benteng. Ye Yuan tidak akan pernah berpikir bahwa Purple Mansion Sekte akan mengirim pembangkit tenaga Realm Sea Soul di sini untuk menahan benteng di Breaking Down City, itu adalah tempat yang terpencil. Kakek Purple Mansion Sect memiliki penampilan setengah baya. Di antara para ahli Realm Sea Soul, ia juga dianggap sebagai bintang yang akan datang. Setelah pria parubaya melihat Ye Yuan, dia mengamati Ye Yuan sepanjang waktu tetapi tidak berbicara. Melihat Ye Yuan berbicara pada saat ini, dia tersenyum tipis juga dan berkata, "Melihat penampilanmu, kamu adalah Ye Yuan dari Tranquil Cloud Sect. Kursi ini adalah Sekte Purple Mansion Dai Yuan." Dari keterkejutan awal, Ye Yuan pulih juga dan berkata dengan dingin, "Itu benar. Aku justru Ye Yuan, memikirkan bahwa Penatua Dai benar-benar mengenaliku sekilas." Dai Yuan berkata sambil tersenyum, "Menghentikan Purple Mansion Sekte dengan kekuatanmu sendiri. Ingin tidak mengenali Anda juga tidak mungkin. Selanjutnya, Anda memiliki keterampilan seperti itu pada usia seperti itu. Saya memikirkannya, di tanah domain selatan, hanya ada kamu." Petik 2. Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata, "Aku cukup terkejut. Mengapa Penatua Dai ada di sini di Breaking Down City?" Dai Yuan ini sebenarnya juga tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Ye Yuan, tampak seolah semuanya terkendali. Melihat Ye Yuan bertanya, Dai Yuan juga tidak menyembunyikan apapun, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku di sini masih karena kamu." Ye Yuan berkata dengan bingung, "Karena aku?" Dai Yuan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Karena Anda telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak dapat dibayangkan. Untuk mencegah kontingensi, Sekte Master pergi keluar dari cara untuk memindahkan saya dari tempat lain untuk menjaga tempat ini. Hanya saja saya kira kontingensi ini, sebenarnya benar-benar terjadi." Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar itu. Orang yang menarik ahli Realm Sea Soul ini sebenarnya masih dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan menjadi penasaran lagi segera dan bertanya, "Ada banyak kota perbatasan yang dapat mengarah ke domain utara. Bagaimana Anda tahu bahwa saya pasti akan melalui kota Dawn Breaking ini?" Dai Yuan berkata, "Tentang ini, keponakan Martial Lin Chao masih sangat jauh ke depan. Dia pernah berkata bahwa jika Sekte Awan Sunyi bergerak ke utara, mereka pasti akan terpecah menjadi beberapa bagian, dan memilih kota yang sangat jauh untuk pergi. Dan dengan kepribadian Anda pasti akan memilih keadaan yang paling rumit Breaking Down City." Untuk berpikir bahwa kata-katanya benar-benar tepat sasaran. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan sedikit kagum. Pikiran Lin Chao ini sangat teliti, dia jelas merupakan musuh yang sangat sulit dihadapi. Termasuk waktu sebelumnya Hemingway memimpin tim untuk mengepung Tranquil Cloud Sect, itu juga Lin Chao yang menebak bahwa dialah yang memimpin Grand Array. Pemahaman Lin Chao ini tentang karakternya sangat menyeluruh. Dia juga sangat terampil dalam meraih titik lemah orang lain untuk melakukan sesuatu, dan tindakannya sangat kejam. Jika bukan karena dia memiliki beberapa langkah, dia benar-benar masih harus menderita banyak sekali waktu sebelumnya. Melihat wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi kesadaran, Dai Yuan kemudian bertanya, "Martial Nepheulin mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk berjaga-jaga terhadap kalian. Aku sebelumnya bahkan berpikir bahwa dia membuat masalah besar atas apa-apa. Melihatnya sekarang, sarana Anda benar-benar fantastis. Sebelum bertemu dengan Anda, saya sebenarnya bahkan tidak mendapat kabar sama sekali. Sekte Guru meletakkan banyak informan di Sekte Awan Tenang. Bagaimana Anda semua melarikan diri?" Petik 2. Ye Yuan juga tidak menyembunyikan apa-apa, dengan singkat menceritakan masalah dirinya membangun arai transmisi mini, meninggalkan Dai Yuan menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Setelah waktu yang lama, Dai Yuan akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, "Apa yang dikatakan Martial Nepheulin benar. Luo Qingfeng dan Sky Maple yang melarikan diri ke domain utara hanyalah anjing-anjing yang tersesat.
Kau adalah penyakit Fana Valece Gale World. Ye Yuan, aku benar-benar fokus dengan sepenuh hati pada Dao dan tidak suka perselisihan ini. Tapi kamu dan aku masing-masing melayani guru yang berbeda. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Petik 2. Ye Yuan sedikit mengangguk. Dia juga melihat bahwa Dai Yuhen ini agak berbeda dari orang-orang Purple Mansion sekte lainnya. Atau yang lain, itu tidak mungkin untuk berbicara omong kosong dengannya. Tapi karena Dai Yuhen muncul di sini, pertarungan ini ditakdirkan untuk tidak bisa dihindari. Ayolah, Ye Yuan berkata dengan dingin. Dai Yuhen tercengang ketika dia bertanya dengan aneh, kamu ingin berkelahi denganku? Apa, mungkinkah kamu ingin aku menyerah? Ye Yuan menjawab dengan pertanyaan sebagai gantinya. Bukan begitu, aku tahu bahwa kekuatanmu sangat hebat dan bisa menyeberang ke medan perang. Tapi, melawanku, kamu tidak punya peluang untuk menang. Dai Yuhen menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Yuan agak geli dan berkata, bagaimana orang tahu tanpa mencoba. Pada saat ini, Jin Feng yang telah menonton dua orang berbicara di samping sepanjang waktu berkata dengan tawa yang keras, Pang, apa yang kamu pikirkan? Lord Dai adalah ahli realem Sea Soul. Kamu, transformasi laut kecil yang lemah realem, sebenarnya berani menantangnya tanpa gagasan seberapa tinggi surga, dan seberapa dalam bumi ini. Petik 2. Alam laut jiwa adalah keberadaan yang tak terkalahkan ke alam transformasi laut. Ini adalah akal sehat. Tindakan Ye Yuan sebenarnya menumbangkan akal sehat dalam dirinya sendiri. Jin Feng merasa itu tidak masuk akal juga. Namun, keberadaan Ye Yuan selalu menghancurkan akal sehat. Melihat Jin Feng menengadahkan kepalanya, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, baru saja gangguan itu, aku lupa bahwa masih ada kamu, sampah. Baiklah, sebelum bertarung, aku akan mengirimmu ke surga terlebih dahulu. Tidak perlu untuk berterima kasih padaku. Petik 2. Ye Yuan sudah memiliki pemahaman tentang perilaku Jin Feng pasangan ayah dan anak ini. Jin Feng orang ini sepenuhnya mengabaikan kehidupan manusia. Menggunakan posisinya sebagai penguasa kota, yang tahu berapa banyak orang yang telah dieksploitasi. Para seniman bela diri semuanya berani marah tetapi tidak berani bersuara. Mengenai momok seperti itu, Ye Yuan tidak akan pernah menunjukkan keringanan hukuman. Namun, Dai Yuhen jelas tidak berencana membiarkan Ye Yuan membunuh Jin Feng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Jin Feng telah berjanji setia pada Purple Mansion Sek saya. Saya tidak akan membiarkan Anda membunuhnya. Jin Feng sangat senang mendengarnya dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Dai. Jin Feng pasti akan membuangnya demi sekte rumah ungu. Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, Pang, di depan Tuan Dai, kamu masih berani menjadi begitu sombong. Domain selatan disatukan oleh Purple Mansion Sek sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Kalian semua ini menelurkan Cloud Sekte yang tersisa masih tidak akan patuh tunduk untuk ditangkap dengan tangan terlipat. Petik 2. Dengan Dao Yuhen mendukungnya, Jin Feng merasa pinggangnya bisa diluruskan lebih lagi. Tapi Ye Yuan enggan repot-repot dengan Jin Feng. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Dai Yuhen dengan acuh tak acuh, jika aku ingin membunuhnya, kamu tidak bisa mencegahnya. Suaranya belum memudar ketika kelopak bunga yang tak terhitung banyaknya langsung muncul di City Lord Manor. Justru kelopak mengalir 1000 Ye Yuan. Melihat adegan ini, alis Dai Yuhen sedikit berkerut. Kekuatan langka ini agak hebat. Meskipun tidak layak disebutkan kepadanya, untuk Jin Feng, itu banyak untuk membunuhnya beberapa kali. Dao Yuhen menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Energi esensi agung mempartisi kelopak bunga itu jauh. Ketika Jin Feng melihat langkah yang mengerikan, matanya mengungkapkan ekspresi tertegun. Tapi, melihat Dai Yuhen menyelesaikannya dengan santai, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih sombong. Haha, kamu, hanya seorang bocah lelaki yang terlalu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Aku berdiri di sini, kamu datang dan bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Jin Feng berkata pada Ye Yuan sambil tertawa besar. Tiba-tiba, tawa Jin Feng berhenti tiba-tiba. Karena dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dua jari ditekan di tengah punggungnya sejak siapa yang tahu kapan. Sesuai keinginan kamu, suara Ye Yuan tampaknya berasal dari dunia bawah. Force dilepaskan. Niat pedang yang tajam dan sengit langsung menembus hati Jin Feng. Bab 485. Dai Yuhen bereaksi pada saat pertama. Tapi sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan orang. Tubuh avatar. Melihat dua Ye Yuan, satu di depan dan satu di belakang, ekspresi Dai Yuhen menjadi muram. Sepertinya ini Ye Yuan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dibayangkan.
Adapun hidup dan mati Jin Feng, Dai Yuhen sebenarnya tidak terlalu khawatir. Jin Feng menggunakan kesadaran terakhirnya untuk menurunkan kepalanya dan melihat dadanya sendiri, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Akhirnya, kesadarannya menghilang sepenuhnya, dan tubuhnya runtuh dengan lemah ke tanah. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Dai Yuhen menghela nafas dan berkata. Tubuh avatar tidak sedikit pun mengancamnya sama sekali. Tapi bagi Jin Feng, itu mematikan. Cara Ye Yuan tidak ada habisnya. Itu benar-benar membuatnya mustahil untuk dijaga. Dai Yuhen tidak bisa menahan ukuran pemuda ini di depan matanya sekali lagi seolah-olah yang terakhir memiliki metode tanpa batas. Itu tidak sejauh mana Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya, kan? Dao Yuhen dengan cepat menyangkal gagasan ini. Bagaimana ini mungkin? Antara alam laut jiwa dan alam transformasi laut, ada jurang raksasa. Tidak mungkin untuk menyeberang, apalagi bahwa Ye Yuan masih hanya transformasi laut tingkat pertama. Apa yang terjadi padanya? Dia sebenarnya ketakutan dari remaja. Benar-benar menurun seiring bertambahnya usia. Dai Yuhen tertawa mencela dirinya sendiri di dalam hatinya. Baiklah, orang yang menghalangi itu sudah dihilangkan. Tidak akan ada orang yang menghambat kita lagi. Ketika Ye Yuan berbicara, dia sebenarnya penuh dengan niat bertarung. Kamu yakin bahwa kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Aku tahu kekuatanmu tidak lemah, tapi, justru supaya aku tidak bisa memahami batas dengan benar. Seorang jenius seperti kamu jatuh terlalu serius menyedihkan, Dai Yuhen bertanya sekali lagi. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Dai Yuhen ini sebenarnya masih memiliki hati yang menghargai bakat, dan dia agak terkejut. Tapi karena Ye Yuan menerobos ke alam transformasi laut, dia belum melepaskan kekuatan penuhnya. Dia sudah tak tertandingi di antara alam transformasi laut. Hanya para ahli realem Sea Soul yang layak menjadi lawannya. Dai Yuhen ini jelas merupakan lawan yang dibuat khusus untuk Ye Yuan. Haha, Penatua Dai memang sangat berbeda dari Hemingde itu. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Datang saja padaku dengan tembakan terbaikmu. Bahkan jika aku mengalahkanmu hari ini, aku akan membiarkan kamu pergi juga, Ye Yuan berkata sambil tertawa besar. Arogansi. Di mata Dai Yuhen, Ye Yuan ini terlalu sombong. Realem Sea Transformation mengatakan untuk membiarkan Soul Sea Realem hidup. Ini terdengar agak lucu tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Wajah Dai Yuhen sedikit tenggelam dan dia berkata, sungguh anak yang merajalela. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Selesai berbicara, kedua orang itu tiba di udara tanpa konsultasi terlebih dahulu. Dengan kekuatan mereka, bertarung di City Lord Manor mungkin akan memusnahkan bahkan unggas dan anjing di samping. Kalian, lihat, ada dua orang yang berhadapan di sana. Pria kemeja ungu itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Tidak seperti apa yang bisa dimiliki oleh para ahli real transformasi laut. Mungkinkah itu seorang ahli realem Sea Soul? Ya dewa, apakah realem Sea Soul ini? Memang sangat kuat, terpisah begitu jauh dan aku bahkan agak tertahan. Selain itu, aku merasa bahwa dia bahkan tidak sengaja mengeluarkan tekanan dari seorang ahli realem Sea Soul. Siapa pemuda itu di seberangnya? Sepertinya hanya transformasi laut tingkat pertama. Kedua orang yang berhadapan di udara ini tidak akan bertengkar, kan? Apakah kamu bercanda? Transformasi laut level pertama versus laut jiwa tingkat pertama. Apakah bocah itu bodoh? Kau tolol. Pria muda itu adalah pemuda yang menggunakan jari-jarinya untuk meraih pedang bercincin besar Jin Feng sekarang di atas gerbang kota. Kekuatannya sangat kuat. Dia mengejar Jin Feng ke City Lord Manor dan benar-benar memprovokasi ahli realem laut jiwa. Tapi, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, mengkuadratkan terhadap alam laut jiwa, itu kemungkinan besar adalah tindakan tanpa harapan. Petik 2. Apa? Menggunakan jari-jarinya untuk meraih pedang bercincin kota Lord yang hebat. Sialan, apakah para pemuda sekarang semuanya kuat sampai tingkat tertentu? Memang, kita, gelombang depan ini, semuanya ditampar sampai mati di pantai. Begitu Ye Yuan dan Dai Yuhen muncul, mereka menarik sejumlah besar seniman bela diri untuk berkerumun di sekitar dan menyaksikan. Tapi aura Dai Yuhen terlalu kuat. Semua seniman bela diri itu berkerumun di kejauhan untuk menonton dengan sadar. Tidak ada yang berani mendekati kedua orang itu. Semangat asal 9 transformasi. Ye Yuan berteriak rendah dan langsung mengaktifkan Origin Spirit 9 Transformations. Menghadapi para ahli realem Sea Soul, ranahnya saat ini terlalu rendah. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak ragu, menggunakan Origin Spirit 9 Transformations langsung.
Ekspresi Dao Yuhen berubah. Dia melihat aura Ye Yuan naik dengan kecepatan tinggi dan benar-benar menembus transformasi laut tingkat kedua dengan sangat cepat. Aura Ye Yuan melonjak sepanjang jalan, akhirnya berhenti di transformasi laut tingkat keempat. Ye Yuan meminjam kekuatan energi esensi dalam tubuhnya terlebih dahulu untuk langsung menerobos 3 alam kecil, tiba di alam transformasi laut tahap tengah. Melihat adegan ini, ekspresi Dai Yuhen tidak dapat membantu mengubah secara drastis. Ini, mungkinkah apa yang baru saja kamu gunakan adalah Origin Spirit Nine Transformations? Dai Yuhen berseru kaget. Kamu benar-benar tahu Origin Spirit Nine Transformations. Mendengar Dai Yuhen melihatnya langsung, Ye Yuan juga cukup terkejut. Ini benar-benar Origin Spirit Nine Transformations. Aku dengar kamu diam-diam menyelinap ke Fierce Gale World. Mungkinkah kamu mencuri manual seni bela diri keluarga Sue? Otak Dai Yuhen tidak bisa menyelimutinya. Dicuri. Kamu terlalu banyak berpikir. Keluarga Sue itu dunces, kemungkinan besar, belum ada orang yang bisa menggunakannya ke level saya, kata Ye Yuan dengan dingin. Dai Yuhen tanpa sadar terkejut, dan dia berpikir itu juga benar. Itu baru beberapa bulan. Jika Ye Yuan benar-benar mencuri Origin Spirit Nine Transformations, itu benar-benar mustahil untuk berkultivasi ke tingkat seperti itu. Langsung menembus dari transformasi laut tahap awal ke transformasi laut tingkat menengah, rentang seperti itu terlalu keterlaluan. Dai Yuhen secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Ye Yuan hanya menerobos 3 bidang kecil adalah bahwa energi esensinya laut terlalu besar. Dengan dasar Ye Yuan, memajukan 3 bidang kecil sudah menjadi batasnya. Tapi cara para seniman bela diri di bawah mereka melihatnya, itu sama sekali tidak terjadi. Teknik bela diri apa yang digunakan pemuda itu sekarang? Dia benar-benar menembus transformasi laut tingkat menengah dalam sekejap mata. Terlalu sakit. Belum pernah dengar sebelumnya bahwa masih ada teknik bela diri yang sesat. Dengan teknik bela diri seperti itu, tidakkah menyeberangi alam ke pertempuran semudah makan dan minum? Hehe, awalnya mengira itu hanya pertarungan miring. Sekarang, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kekuatan pemuda itu sangat tangguh untuk memulai. Sekarang, dia benar-benar menerobos 3 ranah kecil berturut-turut. Sementara aku tidak tahu seberapa jauh jarak itu dapat mendekat ke Soul Sea Realm, ada lebih atau kurang sesuatu yang layak ditonton. Pertempuran semacam itu sulit terjadi dalam 100 tahun di Breaking Dawn City. Petik 2. Darah seniman bela diri ini mendidih. Mereka menantikan pertarungan hebat ini. Para ahli Realm Sea Soul sangat langka di domain selatan. Kecuali 8 sekte besar, ada sangat sedikit ahli Realm Sea Soul yang ada. Sama seperti perbedaan antara kekuatan, ingin menerobos ke alam laut jiwa dari alam transformasi laut juga jurang surgawi. Mampu menonton pertempuran tingkat ahli Realm Soul Sea Realm hari ini mungkin merupakan titik balik bagi mereka juga. Pausan Flowing Petal, pedang Changhua Ye Yuan bergetar. Kelopak terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Sekarang setelah Ye Yuan menerobos ke Sea Transformation Realm, eksekusi Tousan Flowing Petalnya sudah berada di ujung jari. Menjalankan teknik bela diri ini sebenarnya tidak memerlukan waktu sama sekali. Ye Yuan melompat ringan. Pedang Changhua dililit oleh kelopak terbang yang tak terhitung menebas ke arah Dai Yuhen. Bab 486/486. Baik, nak, lihat ini. Meskipun Dai Yuhen memiliki kepercayaan diri, dia juga tidak berani meremehkan Ye Yuan saat ini. Kekuatan tempur Ye Yuan sangat melampaui levelnya sendiri. Berturut-turut melompati 3 bidang kecil pada saat ini, dewa tahu betapa tangguh kekuatannya. Peningkatan kekuatan seperti itu sudah sangat menakutkan bagi seniman bela diri biasa, apalagi itu terjadi pada Genius Top. Kecepatan Ye Yuan tampaknya lambat, tetapi dalam kenyataannya, itu cepat. Lebih jauh lagi, itu tidak menentu, seperti hantu. Selain itu, tempat-tempat yang ia capai memiliki kelopak bunga dalam jumlah besar yang mengikutinya, tampak seperti kelopak bunga besar yang tak terhitung telah mekar di udara. Tari derek 7 telapak absolut. Kekuatan telapak tangan Dai Yuhen meludahkan. Itu mirip dengan derek abadi yang menari, anggun dan lincah. Pada saat ini, kekuatan seniman bela diri Realm Laut Jiwa ditampilkan tanpa keraguan. Tempat-tempat yang mencapai angin telapak tangan Dai Yuhen, kelopak mengalir Ye Yuan akan menghilang secara instan. Tousan Flowing Petal Ye Yuan hampir tak terkalahkan di alam transformasi laut. Tapi di depan Dai Yuhen, itu tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Ini adalah alam laut jiwa. Benar-benar kuat. Langkah biasa dapat meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ini sama sekali bukan apa yang bisa ditentang oleh alam transformasi laut.
Sialan kamu, apakah kamu buta? Bukankah anak muda yang bertarung dengannya adalah si Transformation Realm? Jika bukan karena melihat dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak berani percaya bahwa benar-benar ada realem transformasi laut yang dapat berjuang untuk tingkat seperti itu dengan alam laut jiwa. Petik 2. Anak muda itu memang kuat. Tapi dia benar-benar tidak bisa mendekati ahli baju ungu itu. Terus seperti ini, kekalahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ye Yuan dan Dai Yuhen bertukar 100 gerakan dalam sekejap mata. Tapi Ye Yuan bahkan tidak bisa memasuki radius 50 kaki di sekitar Dai Yuhen. Selain itu, Dai Yuhen telah bersikap defensif sepanjang waktu dan belum mengambil inisiatif untuk menyerang sekalipun. Oleh karena itu, dalam pandangan seniman bela diri lain, kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa itu bukan karena Dai Yuhen tidak ingin melakukan serangan balik, tetapi itu karena dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sosok Ye Yuan tidak menentu, pergi setelah memukul. Dia tampaknya benar-benar tanpa keinginan untuk terus bertarung dengan agresif. Dai Yuhen tidak tahu di mana serangan Ye Yuan selanjutnya akan muncul. Hanya dengan menunggu Ye Yuan mengambil inisiatif untuk menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia dapat melakukan serangan balasan secara pasif. Dari awal hingga akhir, itu semua Ye Yuan yang memegang inisiatif. Serangan Ye Yuan mungkin tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Dai Yuhen, juga, Dai Yuhen tidak memiliki cara untuk menyebabkan kerugian pada Ye Yuan. Dengan menggabungkan konsep wind flow ke dalam teknik gerakannya, itu membuat gerakan Ye Yuan menjadi sangat aneh. Agar Dai Yuhen ingin menangkap Ye Yuan, dia harus menyerah pada lingkaran pertahanannya dan membiarkan Ye Yuan mendekat. Tapi Dai Yuhen yang sudah menyaksikan metode Ye Yuan tidak berani melakukannya saat ini. Siapa yang tahu jika bocah ini memiliki serangan kuat yang dapat menembus energi esensi pelindung dari seorang ahli realem Sea Soul. Karena itu, Dai Yuhen juga memutuskan untuk memainkannya dengan aman, melakukan serangan menyelidik dengan Ye Yuan terlebih dahulu. Berjuang sampai sekarang tampak seperti bunga yang mengalir dari langit. Sebenarnya, itu hanya dua orang yang melakukan pemanasan. Hanya saja cara seniman bela diri lain melihatnya, ini sudah merupakan pertempuran puncak. Karena di antara mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menahan pukulan santai dari kedua orang itu. Di tengah kerumunan, Tian Yu dan yang lainnya juga menyaksikan perkelahian itu. Ketika mereka melihat Ye Yuan tiba-tiba berhadapan dengan ahli realem Sea Soul, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Sebagai murid dari 8 sekte besar, mereka sangat menyadari kekuatan seniman bela diri jiwa laut. Tian Yu mereka semua tahu bahwa Ye Yuan pernah mengalahkan Qin Yan Sekte Pedang Syair. Tapi, seperti apa peluang kemenangan itu berhadapan melawan seorang ahli realem Sea Soul, mereka benar-benar tidak memiliki skor di hati mereka. Melihat Ye Yuan terkunci dalam pertempuran dengan Dai Yuhen saat ini, mereka sedikit tenang di hati mereka. Namun, mereka juga sadar bahwa pertarungan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Ye Yuan, apakah kamu berencana untuk menyeretnya keluar seperti ini sepanjang jalan? Aku mampu untuk melanjutkan, tetapi bisakah kamu melakukannya? Melanjutkan penyelidikan seperti ini, kamu tidak akan dapat menemukan di mana batas dari kekuatan saya juga terletak. Dai Yuhen jelas memiliki banyak kekuatan yang tersisa, bahkan berbicara saat dia membela. Baiklah kalau begitu. 1000 petal mengalir, bangkit. Suara Ye Yuan terdengar samar. Tiba-tiba, kelopak bunga energi esensi yang menghapuskan langit dan menutupi bumi yang terkondensasi di langit di atas Breaking Dawn City, praktis menutupi matahari. Undulasi energi esensi yang mengerikan menghancurkan para seniman bela diri di bawah sampai mereka tidak bisa mengatur napas. Melihat adegan ini, Dai Yuhen tidak khawatir tetapi menjadi senang. Ye Yuan akhirnya akan memiliki pertempuran frontal dengannya. Di bawah kekuatan yang kuat dari Soul Sea Realm, semuanya adalah ketiadaan. Dengan kekuatan transformasi laut tingkat keempat, 1000 kelopak mengalir yang digunakan Ye Yuan luar biasa mengerikan dari awal hingga akhir. Saat ini, seluruh langit adalah lautan kelopak bunga, tampak sangat kuat dan megah. Jika Ye Yuan bisa bertarung dengan Zhao Chenggan dalam kondisinya yang sekarang, itu cukup untuk sekali tembak dia. Haha, ini harusnya adalah gerakan yang kamu ciptakan sendiri, kan? Sungguh luar biasa. Jika aku tidak memiliki kekuatan Soul Sea Realm, aku kemungkinan besar akan menjadi satu shot oleh kamu langsung. Benar-benar mengesankan. Namun, menggunakan ini pindah untuk berurusan dengan saya masih terlalu lembut. Tari derek 9 surga. Petik 2. Ketika langkah Dai Yuhen dirilis, ia secara instan mengumpulkan sejumlah besar energi esensi bumi dan langit. Aura milik Soul Sea Realm menyingkirkan kelopak yang memenuhi langit.
Sialan aku. Jadi, ini adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Aku sudah tidak punya cara untuk menggambarkan menggunakan kata-kata. Kedua orang ini benar-benar kuat sampai membuat orang putus asa. Iya, jika ini adalah kekuatan sebenarnya dari alam laut jiwa, maka aku merasa bahwa aku mungkin tidak akan bisa melangkah keluar dari langkah ini selama sisa hidupku. Pemuda itu hanya memiliki batas transformasi laut tingkat keempat sekarang dan benar-benar dapat melepaskan langkah menakutkan seperti itu. Dalam pandanganku, gerakannya ini mungkin benar-benar tidak berada di bawah batas alam jiwa laut. Gerakan dua orang sama-sama mengerikan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, sungguh sulit dikatakan. Dai Yuhen memukul telapak tangan, menekan udara sampai meledak. Ye Yuan merasakan aura mengerikan datang dari depan. Menghadapi teknik bela diri yang kuat ahli laut jiwa realem, Ye Yuan tidak berani sedikit pun. Memobilisasi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, itu dibebankan pada Dai Yuhen dengan panik. Tousan Flowing Petal, meledak. Namun, Tousan Flowing Petal yang tidak pernah gagal akhirnya kehilangan keunggulannya kali ini. Bahkan dengan ledakan 1000 petal mengalir menghasilkan penghalang besar, angin telapak tangan Dai Yuhen masih terus maju seperti pisau panas melalui mentega. Membicarakannya seolah-olah semuanya terjadi dengan lambat, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya dalam sekejap. Grand Dance Nine Heavens Dai Yuhen akhirnya masih mendarat di tubuh Ye Yuan. Ledakan. Ye Yuan diledakkan beberapa ratus kaki jauhnya. Wark. Ye Yuan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan menyemburkan seteguk darah. Masih kalah pada akhirnya. Tapi bagi seorang seniman bela diri transformasi laut untuk dapat mencapai sedemikian rupa, itu sudah banyak yang bisa dibanggakan. Iya, transformasi laut level pertama sebenarnya bisa melintasi dunia besar untuk bertarung dengan laut jiwa tingkat pertama sejauh itu. Sebelum ini, aku tidak berani membayangkannya. Juga tidak tahu bagaimana rencana ahli realita jiwa laut itu berurusan dengannya. Kejeniusan seperti itu benar-benar terlalu menyedihkan. Serangkaian desahan keluar dari kerumunan. Tetapi mengenai kinerja Ye Yuan, mereka semua sangat terkejut. Jika itu adalah transformasi laut tingkat pertama biasa, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang sama sekali di depan ahli realem Sea Soul, kan? Dai Yuhen terbang tidak jauh dari Ye Yuan, wajahnya membawa kehikmatan saat ia berkata, benar-benar tidak berharap bahwa Anda benar-benar bisa memaksa saya untuk menggunakan tari derek 9 surga. Selain itu, bahkan menghilangkan sebagian besar kekuatan tari derek 9 surga, benar-benar memperlebar cakrawala saya. Namun, itu berakhir di sini. Ikuti saya kembali ke Sekte Mansion Ungu. Petik 2. Bab 487. Mendengar kata-kata Dai Yuhen, Ye Yuan tiba-tiba menyeka darah segar yang tergantung dari sudut mulutnya dan menyeringai. Alam laut jiwa memang kuat. Sepertinya saya masih meremehkan Penatua Dai. Kekuatan Penatua Dai, di antara alam laut jiwa tingkat pertama, juga dianggap sangat kuat. Tetapi ingin membawa saya pergi hanya berdasarkan ini masih belum cukup. Dai Yuhen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, aku tahu bahwa orang jenius memiliki kebanggaan masing-masing. Tapi kamu bisa tampil sejauh itu sudah sangat mengesankan. Bahkan jika kamu kalah, tidak ada yang perlu malu juga. Cara Dai Yuhen melihatnya, Ye Yuan adalah bebek mati yang keras kepala dan tidak bisa menanggung kerugian. Dalam kasus para jenius, bakat mereka lebih besar dibandingkan dengan orang normal. Tetapi mereka juga merasa sangat sulit untuk menerima kegagalan tanpa keraguan. Ye Yuan memaksanya sampai sejauh ini dengan batas transformasi laut tingkat pertama benar-benar sangat luar biasa. Hilang. Haha, aku tidak bisa kalah. Karena itu, satu-satunya jalan keluarku adalah terus menang terus. Ye Yuan tertawa mengejek diri sendiri. Selesai berbicara, Ye Yuan melepaskan auranya sepenuhnya sekali lagi. Windfire Violent Blaze Transforming Dragon terkondensasi dan terbentuk di tangannya dengan cepat. Melihat adegan ini, wajah Dai Yuhen berubah. Langkah ini belum dirilis, dan itu sudah membuatnya bahkan, ahli realem Sea Soul ini, merasa agak gentar. Agaknya, kekuatannya luar biasa. Berapa banyak kartu truf di tangannya yang belum digunakan bocah ini. Kekuatan langkah itu sebelumnya sudah cukup aneh. Langkah saat ini sebenarnya bahkan lebih jahat daripada langkah barusan. Dai Yuhen diam-diam mengumpat di dalam hatinya. Tapi menggerutu adalah menggerutu. Kecepatan Dai Yuhen untuk mengeksekusi kepindahannya tidak lambat. Grand Dance Nine Heavens. Itu masih langkah sebelumnya, Grand Dance Nine Heavens. Tapi kali ini, Dai Yuhen menggunakan 90% dari kekuatannya. Dalam keadaan normal, bukan pada titik hidup dan mati, seniman bela diri tidak akan menggunakan semua energi esensi mereka.
Jika energi esensi yang dikeluarkan satu teknik bela diri terlalu banyak, itu akan membuat seniman bela diri tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Begitu mereka tidak bisa membuang lawan mereka, maka mereka akan binasa. Oleh karena itu, seniman bela diri hanya menggunakan 60% sampai 70% dari kekuatan mereka dalam sebagian besar keadaan ketika berkelahi. Gerakan Grand Dance Nine Heavens sebelumnya, Dai Yuhen sudah menggunakan kekuatan 70%. Itu tidak bisa diremehkan bagaimana kekuatan 70% ini tampaknya tidak banyak. Untuk transformasi laut tingkat pertama seperti Ye Yuan, itu sudah penghormatan yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa jika lawan Dai Yuhen ditukar, dia mungkin bahkan tidak akan menggunakan 10% dari kekuatannya. Jiwa laut tingkat pertama dan transformasi laut tingkat keempat sama sekali bukan pertarungan di tingkat yang sama. Tapi kali ini, Dai Yuhen menggunakan kekuatan 90% dalam sekali jalan. Itu praktis sudah kekuatan penuhnya. Sebelum ini, Dai Yuhen sama sekali tidak memikirkan kemungkinan ini bahwa Ye Yuan benar-benar akan memaksanya ke tingkat seperti ini. 90% daya derek Dance Nine Heavens. Itu benar-benar membawa teriakan samar-samar derek abadi di angin telapak tangan. Bisa dilihat bahwa Dai Yuhen sudah menunjukkan langkah ini ke puncak. Suara menderu angin dan naga api raksasa dan teriakan lemah derek abadi melonjak ke langit, bertabrakan bersama dengan sengit. Gemuruh. Tumbukan besar, mengaduk ombak di udara, membuat puing-puing kota Lord Manor melayang. Para seniman bela diri di bawah ini sudah sengaja menjaga jarak. Tetapi masih ada banyak seniman bela diri yang terjatuh karena serangan udara ini. Gelombang kejut pertempuran tingkat Soul Sea Realm terlalu besar. Anak muda itu terlalu menyeramkan. Kali ini, kedua orang itu benar-benar serasi. Dia masih transformasi laut tingkat pertama dan sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Pada saat kekuatannya mencapai alam laut jiwa, seberapa mengerikankah itu? Pria muda ini tampaknya memiliki kartu truf tanpa batas. Aku bahkan berpikir bahwa memindahkan barusan sudah menjadi kartu truf terbesarnya. Untuk berpikir bahwa langkah ini bahkan lebih menakutkan. Kali ini, Ye Yuan dan Dai Yuhen bertarung seri. Dai Yuhen benar-benar meledak terbang. Tapi ranah Dai Yuhen jauh lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Jadi dia hanya menderita beberapa luka ringan. Namun, ini sudah sangat mengejutkan Dai Yuhen sampai ke intinya. Serangan realem tahap transformasi laut tengah benar-benar bisa melukai alam laut jiwa. Selanjutnya, serangan kali ini bahkan di bawah prasyarat dia menggunakan kekuatan 90%. Yang juga mengatakan bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sudah sangat dekat dengan miliknya. Ye Yuan, aku harus mengakui sekarang bahwa kamu memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi lawanku. Kamu sangat kuat, Dai Yuhen menyatakan kepada Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan juga mengalami peledakan terbang keluar. Tapi luka-lukanya jauh lebih berat dibandingkan dengan Dai Yuhen. Namun, ekspresi wajah Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun rasa sakit. Dia malah sangat bersemangat. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya secara bertahap mengembangkan rasa menyukai perasaan berkelahi ini. Kehidupan sebelumnya, semua waktu dan energinya dihabiskan untuk keterampilan alkimia, dan dia hampir tidak mengalami sukacita berkelahi. Tetapi dalam kehidupan ini, ia menjalani jalan balas dendam dan mengalami berbagai contoh pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara bertahap mengembangkan rasa suka pada perasaan semacam ini. Perasaan menginjak perbatasan kehidupan dan kematian membuat Ye Yuan tak tertandingi. Melawan musuh yang tangguh satu demi satu juga membuat Ye Yuan luar biasa bebas dari penghambatan. Perasaan pembebasan ini persis sama dengan pil pemurnian. Awalnya, Ye Yuan hanya secara pasif berjalan di jalur bela diri. Tapi sekarang, dia cukup menikmati kegembiraan karena tumbuh. Ye Yuan sangat menyadari bahwa hanya dengan jatuh cinta dengan sesuatu yang gila orang bisa memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Sebelumnya, dia selalu memaksakan diri untuk mengembangkan jalur bela diri. Sebenarnya, itu tidak cukup untuk menopangnya untuk mencapai ketinggian Ji Changlan. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui segalanya. Haha, Penatua Dai, kamu juga sangat kuat. Benar-benar sepenuh hati. Ayo bertarung lagi. Ye Yuan berkata dengan gagah berani. Tujuan hidup Dai Yuhen juga jalan marsial. Dalam pertempuran ini, pertempuran hingga sekarang memiliki inspirasi besar baginya. Mengatakannya bahkan sangat tidak terbayangkan. Seorang ahli realem si Sol benar-benar mendapatkan panen besar melalui pertarungan dengan seniman bela diri transformasi laut realem. Namun, ini bukanlah sesuatu yang tidak terpikirkan.
Langkah Ye Yuan berisi dao besar, jauh lebih besar dari pemahaman Dai Yuhen sendiri. Justru karena ini bahwa Dai Yuhen bisa mendapatkan banyak wawasan dari pertempuran ini. Dia percaya bahwa jika dia kembali untuk mengasingkan dan memahami hal-hal saat ini, dia pasti akan mendapat panen besar. Namun pertarungan belum berakhir. Haha, bagus. Sulit untuk bertemu lawan sepertimu. Serangan selanjutnya, kamu harus hati-hati. Disinilah esensi dari pekerjaan hidupku, dan juga kartu truf terakhirku. Jika itu batasmu barusan, saya menyarankan Anda untuk tidak bertarung lagi dan menyerah tanpa perlawanan. Petik 2. Dai Yuhen juga terstimulasi oleh kepahlawanan Ye Yuan dan ingin memiliki pertempuran hebat terakhir dengan Ye Yuan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, saya katakan sebelumnya, saya akan terus menang sepanjang jalan. Penatua Dai, Anda sebaiknya kembali ke Purple Mansion Sekte dan mengabdikan diri ke jalur bela diri. Hal seperti ini seperti menyerang dunia tanpa akhir tidak cocok untuk Anda. Petik 2. Haha, Ye Yuan, kau melihatnya dengan jelas. Tapi, aku, Dai Yuhen, menerima yang mulia, Kaisar Angin, rahmat yang luar biasa. Bagaimana aku bisa menonton dengan tangan terlipat untuk hal-hal semacam ini? Omong kosong. Datang dan bertarung. Dai Yuhen berkata sambil tertawa keras. Baiklah, karena itu yang terjadi, maka aku akan mengirimmu berkemas. Baru-baru ini aku memahami gerakan pedang. Aku sendiri belum menguji kekuatannya. Penatua Dai, kamu harus berhati-hati. Setelah tawa, ekspresi kedua orang itu sama-sama tidak pernah sebelumnya. Keduanya tahu bahwa serangan berikutnya pihak lain akan menjadi pukulan yang menghancurkan bumi. Bab 488-488. Apa yang mereka bicarakan? Menyerang dunia tanpa akhir. Sepertinya itu artinya. Namun, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Siapa yang akan menyerang dunia tanpa akhir tanpa alasan? Tidak tahu. Pembicaraan mereka agak membingungkan. Kata-kata Ye Yuan menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Wajah sebenarnya The Purple Mansion Sect belum diekspos sampai sekarang. Seniman bela diri ini masih berpikir bahwa perubahan besar domain selatan hanyalah urusan internal dunia tanpa akhir. Meskipun Ye Yuan tidak meletakkan kartu di atas meja, dia sebenarnya sudah menyatakannya dengan sangat jelas. Mengenai seberapa banyak orang-orang ini akan percaya, itu akan tergantung pada nasib mereka. Jika memungkinkan, Ye Yuan secara alami ingin membawa semua orang di domain selatan dan bergerak ke utara. Tetapi waktu mendesak, dan di mana dia akan menemukan waktu untuk meyakinkan orang-orang ini satu persatu. Dan pada saat ini, suasana antara keduanya di udara sudah menjadi agak aneh. Kedua orang itu masih berbicara dengan riang sekarang. Pada saat ini, ekspresi wajah kedua orang itu adalah hikmat yang tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan menyebabkan suasana di sekitarnya agak berbeda. Beberapa seniman bela diri yang sedikit lebih kuat terpengaruh oleh atmosfer ini dan dengan bijaksana menjauhkan keduanya. Segera, seseorang menduga bahwa ini mungkin Ye Yuan atau Dai Yuhen akan melepaskan langkah mereka. Saat itu, Dai Yuhen pindah. Kali ini, Dai Yuhen tidak lagi menahan apapun. Kekuatan penuhnya meletus tiba-tiba. Energi esensi sekitarnya berkumpul di sekelilingnya dengan hiruk-pikuk. Cepat lihat, apa itu? Ya dewa, dia benar-benar terkondensasi mengumpulkan esensi menjadi materialisasi. Berapa banyak energi esensi langit dan bumi yang dia perlu kumpulkan? Phantom Crane abadi. Kekuatan gerakan ini benar-benar menunjukkan perbedaan antara alam laut jiwa dan alam transformasi laut. Bertanya-tanya bagaimana anak muda itu akan merespons. Di mana kekuatan telapak tangan Dai Yuhen naik, hantu samar bangau abadi sebenarnya terbentuk secara bertahap. Itu untuk mengatakan bahwa Dai Yuhen sudah memadatkan energi esensi menjadi materialisasi. Bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan gerakan ini. Dan bentuk kental dari esensi yang terkumpul justru merupakan karakteristik yang menonjol dari para ahli Realm Sea Soul. Para ahli Realm Sea Soul dapat mengumpulkan energi esensi yang sangat menakutkan dengan gelombang tangan mereka. Itu sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari para ahli Sea Transformation Realm. Energi esensi yang dikumpulkan ini bisa menjadi jasmani. Bisa dilihat seberapa kuat teknik bela diri bergerak yang bisa mereka gunakan. Tetapi untuk tahap awal laut jiwa Dai Yuhen, kondensasi berkumpul esensi masih agak terlalu kuat. Itu sebabnya dia menyimpan langkah ini untuk yang terakhir. Meski begitu, hantu bangau abadi yang samar itu juga cukup untuk mengejutkan orang. Di sisi lain, setelah Ye Yuan bersiap untuk waktu yang lama, dia akhirnya pindah juga. Tapi gerakan ini membuat semua orang tercengang takjub. Apa, ini?
Pria muda ini benar-benar dapat mengembun esensi berkumpul menjadi materialisasi juga. Bukankah dia hanya si Transformation Realm? Apa-apaan? Ini terlalu jahat. Dia benar-benar memadatkan begitu banyak bilah pedang. Hanya siapa pemuda ini? Bakatnya juga terlalu menakutkan. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyingkat esensi menjadi materialisasi di alam transformasi laut. Ye Yuan menggunakan pedang Changhua sebagai panduan, dan kemudian di sekitar mereka dipadatkan berbagai pedang kecil. Bilah pedang itu tidak besar, itu seperti serpihan pedang. Terlepas dari itu, Ye Yuan berhasil kondensasi tanpa keraguan. Para seniman bela diri di bawah ini tidak tahu masa lalu Ye Yuan. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan sudah bisa bermanuver energi esensi langit dan bumi di alam kondensasi roh, mungkin mereka akan merasa bahwa kondensasi berkumpul esensi di alam transformasi laut tidak banyak. Tentu saja, kesulitan untuk mengkondensasi esensi yang dikumpulkan sama sekali tidak pada tingkat yang sama dengan manuver energi langit dan esensi bumi. Kalau tidak, Dai Yuhen juga tidak akan memperlakukannya sebagai kartu as terakhir di lubang. Namun, ranah Ye Yuan masih agak rendah pada akhirnya. Jadi kontrolnya terhadap energi esensi mencapai tingkat yang sangat kecil, hanya mengembunkan pedang kecil. Dengan cara ini, kesulitannya akan sangat berkurang. Melihat adegan ini, wajah Dai Yuhen juga memiliki kehikmatan yang tak terlukiskan. Dampak yang Ye Yuan berikan padanya hari ini terlalu serius. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu benar-benar dapat melakukan sejauh ini. Kamu benar-benar membuat Dai ini memperluas wawasannya. Kalau begitu, mari kita gunakan gerakan ini untuk menentukan pemenang. Dengan Krens, Immortal Comes. Go! Kekuatan telapak tangan Dai Yuhen terus berlanjut. Hantu kren abadi samar menyerang Ye Yuan dengan tangisan ringan. Melihat pantom derek abadi yang agresif, Ye Yuan meluncurkan teknik bela diri ini tanpa tergesa-gesa. Azure Deeper Floating Zero Sword, pisau pedang hujan segudang. Pedang berputar ke arah derek abadi dengan kecepatan ekstrim. Sebenarnya agak memiliki petunjuk untuk mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian. Dalam contoh itu, di mata para seniman bela diri di bawah ini, sebuah bangau abadi dan sekelompok besar hujan pedang bertabrakan dengan keras, sepertinya seperti fenomena surgawi. Gemuruh. Suara ledakan keras dipancarkan di udara. Dua sosok jatuh dari langit masing-masing. Ketika Tian Yu melihat situasinya, dia buru-buru melompat dan menangkap Ye Yuan yang jatuh. Junior Apprentice Brother Ye, kamu baik-baik saja. Ketika para murid Tranquil Cloud Sect melihat situasi, mereka buru-buru berkerumun di sekitar dan menunjukkan keprihatinan besar tentang kesejahteraannya. Kulit Ye Yuan sangat pucat. Sudut mulut dan tubuhnya meneteskan banyak darah, kondisinya tampak sangat buruk. Melihat senior dan juniornya menyatakan keprihatinan, Ye Yuan melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, tidak apa-apa. Murid senior Brother Tian Yu, saya harus menyusahkan Anda untuk membantu saya. Dai Yuhen tidak mendapatkan perawatan Ye Yuan. Tubuhnya membanting keras ke tanah. Tapi tingkat dampak ini tidak dianggap banyak bagi seniman bela diri Soul Sea Realm. Cedera Dai Yuhen terutama dari pertarungan sebelumnya. Dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Penampilan itu seperti ditusuk oleh pedang. Mereka jelas luka yang ditinggalkan oleh langkah Ye Yuan tadi. Melihat Ye Yuan datang, Dai Yuhen tidak bisa menahan diri untuk tersenyum dan berkata, memikirkan bahwa aku benar-benar kalah dari alam transformasi laut hari ini. Namun, kau benar-benar sangat kuat. Mampu mengumpulkan esensi menjadi materialisasi di alam transformasi laut, tidak mengatakan tidak pernah terlihat lagi, itu benar-benar tanpa didahulukan, kan? Petik 2. Kalimat dari Dai Yuhen ini langsung menimbulkan badai. Realm si Soul ini benar-benar hilang. Karena Ye Yuan dan Dai Yuhen keduanya menderita luka yang sangat parah, para seniman bela diri itu tidak bisa mencari tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hanya mendengar Dai Yuhen mengakuinya secara pribadi sekarang, mereka tahu bahwa pemuda si Transformation Realm ini benar-benar menang atas ahli Realm si Soul. Mereka telah lama memberikan kesaksian tentang kekuatan Ye Yuan dan juga sudah menyadari bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan ahli Realm si Soul. Bahkan setelah Dai Yuhen menggunakan teknik bela diri yang kental esensi berkumpul menjadi materialisasi, Ye Yuan masih mengalahkannya. Ini membuat semua seniman bela diri itu merasa seperti sedang bermimpi. Ternyata para ahli Realm si Soul tidak terkalahkan. Dai Yuhen dengan Krens, Immortal datang sangat kuat. Tetapi selama pertempuran sebelumnya, pedang-pedang Ye Yuan akhirnya masih memiliki sejumlah kecil dari mereka yang menerobos, mendarat di tubuh Dai Yuhen. Oleh karena itu, meskipun kedua orang sama-sama menerima luka parah, itu sebenarnya masih Ye Yuan yang keterampilannya lebih tinggi.
Kulit Ye Yuan putih seperti lembaran. Ini bukan hanya menderita dampak luar biasa dari Wheatcrans, Immortal Comes. Itu bahkan karena pengeluaran energi esensi terlalu tinggi. Langkah ini, Myriad Rain Sword Blades, secara serius menghabiskan terlalu banyak energi esensi. Bahkan jika kontrol energi esensi Ye Yuan mencapai tingkat yang sangat halus, itu juga agak sulit untuk memenuhi kebutuhan. Ye Yuan mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Dai Yuhen, berkata dengan senyum paksa, Penatua Dai adalah pria sejati. Hari ini, aku tidak akan memulai pembantaian. Semoga kau baik-baik saja dan jangan bergaul dengan perbuatan keji orang-orang Fierce Gale World itu. Petik 2. 0 tidak penting bagi mereka yang tidak membaca bahan baku Tiongkok. Penulis telah memutuskan untuk mengubah nama dari Sword Rain Myriad Rain menjadi Myriad Rain Sword Blades secara sewenang-wenang dari bab 559 dan seterusnya. Ren adalah unit pengukuran kuno. Tapi saya pikir penulis salah ketik Ren, Blade. Kami manusia lemah berada di atas kehendak penulis sama. Ren unit pengukuran ini digunakan beberapa kali hingga berubah menjadi Ren, Blade, di bab 559. Jadi, untuk menghindari kebingungan di kemudian hari, teknik ini akan distandarisasi sebagai Myriad Rain Sword Blades sesuai dengan bab-bab yang lebih baru. Untuk berjaga-jaga jika beberapa dari Anda referensi silang ke Raw dan mulai flaming saya.